tidak pantas untuk dilawan olehnya. Yang diciptakan oleh Tuhan itu kita ubah menjadi Allah kita sendiri. Lupa Tuhan karena investasi kita banyak. Terkadang kita melupakan Tuhan. Kalau mungkin hari ini kita hidup dalam keangkuhan dan kesombongan kita, apa mensia? Merasa kita bisa hebat, merasa kita bisa melakukan itu. Kita lupa bahwa dasar hidup kita adalah sumber hidup kita adalah Allah kita lebih besar dari apa yang ada dalam. Tuhan tidak mencari orang yang terkuat, yang terhebat. Oh, besok aku nggak ke gereja lagi. Kalau dibilang iman ini konyol, aneh. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Dan sebelum itu, yang punya device handphone, tab, atau apapun, HP-nya di-silent dulu, suaranya dikecilin, biar di tengah-tengah ibadah kita nggak terganggu dengan notifikasi yang muncul di handphone kita. Baik, puji Tuhan, terima kasih. Jika sudah, mari kita angkat pujian untuk Tuhan. Sama-sama kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh. Tuhan, Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan
aku mendengarkan. Datanglah kepadaku untuk kemuliaan-Mu, menilai jiwaku dengan kasih karunia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Kasih dan nama Tuhan. Tenangkan hati kita. Pandang kemuliaan Tuhan. Kita patut mengucap syukur atas apapun yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kesenangan kita, kebahagiaan kita, tantangan kita, kekecewaan kita, bahkan amarah kita. Jika itu semua Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menyatakan bahwa Tuhan sungguh luar biasa dan sangat baik untuk kita. Renungkanlah setiap puji-pujian yang kita angkat untuk Tuhan, bukan karena seberapa hebatnya kita, bukan seberapa pantasnya kita di tempat ini, tapi memanglah Tuhan memang layak untuk dipuji. Tuhan layak dipermuliakan. Jamahlah kami Tuhan. Kami mau hadir di hadapan Tuhan. Kami mau menyembah. Tuhan hadir di balik kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan yang tetap dengan segenap hatinya, bersujud, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya, hadiratmu. Hadirat kudusmu penuhi bayiku, dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Tuhan hadir di bait kudus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, pandang kemuliaan Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran Yesus. Kami mau dekat denganmu Tuhan. Mau dekat dengan
hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi bagiku, dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sepanjang minggu sudah kami lewati dan tak pernah terbatas kasih-Mu dalam hidup kami. Kami merasakan kebaikan Tuhan dari Senin bahkan sampai minggu ini, di mana kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan Yesus, menyerahkan diri kepada-Mu, merayakan kebaikan-Mu, di mana kami sudah melewati sepanjang minggu dalam segala aktivitas kehidupan yang kami lalui. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh peribadatan kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kami dilayakkan oleh Tuhan untuk bisa menyebut nama-Mu yang kudus, memuji memuliakan Engkau ya Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Seluruhnya kami yang berdiri di altar-Mu pada hari ini, kiranya juga kami disatukan hati oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami bisa menyanyikan lagu pujian yang bermakna, yang berarti di hadapan-Mu Tuhan Yesus, sehingga nama-Mu ditinggikan, dimuliakan, dan diagungkan. Bahkan nanti hamba-Mu Bapak Guru Bigia yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, kiranya juga Tuhan menolong, mengurapi, memberangkatkannya dalam kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang tersampaikan itu menjadi firman yang hidup, yang membangun kehidupan kami, yang membangun iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh rangkaian peribadatan kami pada hari ini, dari pagi ini hingga sampai siang hari nanti, hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita masih tetap untuk bangkit berdiri, karena kita akan bersorak-sorai dengan Tuhan. Karena minggu ini adalah keterangannya remaja performance. So nanti di akhir pujian kami serahkan kepada ketuanya di sini, ada Mas. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita angkat pujian untuk Tuhan dari utara ke selatan. Kita beri tangan meriah untuk Tuhan. Kita bersorak-sorai. Berikan pujian bagi Allah. Haleluya. Yesus, 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 nama Yesus. Ada nama Yesus yang disakiti. Pula-pula lembah-lembah gunung-gunung. Allah dahsyat berkuasa, lebih sungguh lagi dari dalam selatan.
hari pura-pura menyembah-nyembah Allah tugas yang berkuasa suruh musik menyembah tinggikan namamu Allah tugas yang berkuasa suruh musik menyembah tinggikan namamu Allah tugas yang berkuasa suruh musik menyembah tinggikan lagi katakan Allah tugas yang berkuasa suruh musik menyembah tinggikan namamu tinggikan namamu tinggikan namamu tinggikan nama Yesus tinggikan namamu Allah dahsyat. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada saudara-saudari youth kita. Ya, semuanya diserahkan untuk duduk kembali. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
biasa ini anak-anak youth kita. Terima kasih buat pemuda youth dan remaja. Biarlah terus dipakai Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah terus mau hadir dan terus tumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita patut terus mengucap syukur atas kasih Tuhan di mana pada di tengah-tengah ibadah kita mau terus bersyukur kepada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian lagi, dan di akhir pujian nanti saya akan menyerahkan kepada Ibu Pendeta perhatian untuk membawakan kita dalam doa persembahan. Tuhan Engkau hadir, kuasanya. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawan setiap hati. Rohmu membebaskan kami, membebaskan, kebesaran dinyatakan, kebesaran dinyatakan, kami diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah dan kerajaan di hadapan Bapa-Mu, seluruh jiwa penyakitku jadikan pujian hanya dengan cinta. Kami datang bersama, sembah puji namamu, meminta berkat sama dengan segala. Kami datang bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau kami boleh tiba di tempat ini sampai pada hari ini Tuhan, atas penyertaan-Mu bagi hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh dapat mampu untuk menghadiri ibadah pada hari ini bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini bukan semata-mata karena kehebatan kami Tuhan. Kiranya kami dapat memberi dari kerelaan hati kami dapat memberi dari kekurangan kami Tuhan, sehingga kekurangan kami ini boleh dapat memperkaya untuk Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau tidak membutuhkan uang kami Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau melihat bagaimana kerelaan hati kami untuk memberi Tuhan. Kiranya persembahan kami ini boleh digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap para pelayan yang melayani Tuhan, yang membawakan kantong kolekte juga Tuhan. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang dapat memberi maupun yang tidak dapat memberi Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh dapat berguna Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tunggu sampai kita akan mengubah persembahan kita. Kita akan mengangkat pujian untuk Tuhan, dan sembari kita angkat pujian ini, kita akan mengumpulkan persembahan. Kepada yang bertugas dipersilakan. Karena tak pernah bulat. Ada kesediaanmu.
Terima kasih atas persembahannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita tenangkan hati kita. Biarlah kita bisa duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita sama-sama renungkan untuk firman yang akan disampaikan. Biarlah bisa menjadi teguran. Karena kita harus tahu teguran yang kita dapat itu bukan untuk menyinggung kita, bukan untuk menyalahkan kita. Tapi yakinlah tanpa teguran yang kita dapat, kita pasti lebih buruk dari itu. Kita sama-sama bisa terima firman Tuhan. Kita angkat pujian untuk Tuhan.
Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya harusnya tadi saya pengen kesaksian yang tadi malam saya mendengar ada hal sedikit, dan saya sendiri masih penasaran. Karena itu mungkin tidak salah kalau saya mengundang Ibu Pendeta akan menyaksikan kejadian berkat tadi malam. Saya serahkan kepada Ibu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya sebenarnya juga udah mau cerita tapi nanti. Ya tadi malam kami bertiga, saya, Joy, sama Priel mengalami musibah gitu ya. Jadi ya memang kalau musibah itu gak ada tanggalnya sih kalender. Jadi ya emang lagi apes seperti kali ya. Jadi kami baru pulang dari sini ibadah tadi malam. Kebetulan Bapak Pendeta itu kan lagi pergi, awalnya urusan Natal sama Dasman kan. Terus abis itu nganterin kakak Tania gitu kan. Terus jadi belum pulang. Nah saya tanya, masih di ini kata Dasman, karena Bapak Pendeta HP-nya nggak bisa dihubungin. Jadi saya tanya Dasman, kata Dasman masih di Sunter. Wah jauh nih, 8:30 kan. Saya pulang, saya anterin sama Joy. Udah Joy anterin dulu lah pulang gitu biar nggak kelamaan di sini. Baru keluar dari perumahan ini di pos satpam itu baru belok gitu, tiba-tiba dihajar dari belakang, jatuh gitu kan. Ininya tuh ini bengkak, terus ini sini juga, sama di sini. Jadi saya, kalau mana si Joy kakinya ya Joy Niel di muka sini. Nah nggak tahu kena aspal kali dia sininya. Jadi dihajar dari belakang motor. Nah ternyata si pengendara motornya ini ngantuk. Dia bilang, saya tuh udah nggak ingat, katanya. Saya tuh tadinya gini kronologisnya, jadi begitu jatuh Joy udah ngomel-ngomel, lu kalau bawa motor ternyata percuma dia ngomel karena orangnya nggak sadar. Sempet dia berapa detik gitu tuh nggak bangun. Saya udah takutnya gini, wah mati nih, jangan mati dah, jangan. Kalau mati maksudnya kita yang ini, karena dia nggak bangun, nggak gerak gitu kan. Jadi udah takut tuh. Terus tapi pas saya lihat dia bangun, saya udah kesel nih. Kayak orang-orang kan kalau kayak si Joy sama Penil aja masih sempat ada delaynya. Waktu jatuh tuh masih ada delaynya. Kayak memang kalau jatuh, kebetulan saya pengalaman kecelakaan ya, udah 5 kali lebih kali saya kecelakaan motor. Jadi saya tahu gitu kalau kecelakaan itu nggak bisa langsung bangun, kayak ada delay ininya dulu, kayak shocknya gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa kalau semalam saya nggak sampai shock. Jadi saya langsung bangun, duduk, langsung saya samperin orangnya. Tadinya udah mau copot helm nih, pengen saya tabok gitu. Lu gimana sih pengen gitu, tapi pas dia nyampe, dia duduk, wah dia juga udah berdarah semua mukanya. udah berdarah semua mukanya, udah sampai udah bengep, udah ini. Gak jadi kan ya mau marah, gak tega juga. Saya cuma nanya, masa ngantuk ya? Dia itu juga masih nggak nyambung gitu, kayak masih belum kumpul nyawanya juga kali, masih bengong aja gitu. Akhirnya dipinggirin ke apa sih tuh, pokoknya yang di dekat kafe itu, samping situ tuh kan ada kayak rumah makan apa gitu di depan, ya di deretannya situ lah itu pokoknya. Terus ditanya, masa ngantuk ya? Iya ngantuk. Saya tanya, masa kerjanya emang dari mana? Jadi dia dari kerjanya tuh di Lipo Cikarang, terus tapi rumahnya Jatimulya, jadi dia mau pulang. Nah udah sampai rame tuh orang-orang kan, sampai patroli Grand Wisata, sampai mobil patroli tuh datang. Jadi ini kita ada juga orang yang videoin gitu kan. Terus ya udah gimana nih, mau kekeluargaan apa gimana nih gitu. Udah, terus saya pikir, saya bilang, kamu punya berapa? Kalau saya sebut kamu pasti nggak punya duit. Terus iya bu, saya belum gajian. Adanya berapa? Belum ada bu, masih sama sekali nggak ada.
ya udah kita omongin aja deh di rumah, saya ada rumah tuh di situ, kita ke situ dulu aja deh gitu. Udah akhirnya kita bawa ke sini, kita obatin, kurang baik apa coba kan, kita obatin dianya, dikasih obat di ini, bahkan kita suruh tidur dia karena memang juga dia bilang, maaf Bu boleh istirahat sebentar Bu, kepala saya pusing kata dia, udah pusing udah capek banget kan. Ya udah sempat sebelum tidur dia cerita, jadi dia itu dia kan kerja, dia orang PLN dia kerja dari jam 8 pagi shift pagi, pokoknya itu shift pagi, mungkin dia muter-muter karena dia kerjanya ngecekin meteran, muter-muter mungkin dia capek gimana, sampai dia bilang sebenarnya temannya itu udah bilang kayaknya lu capek deh, udah nginep aja dulu di kontrakan gua, tapi dia merasa dari tempat dia ke Jatimulya itu deket, bisa lah gua mampu gitu kata dia. Ternyata sampai dia bilang gini, saya udah nggak inget dari yang belokan yang arah ke sini tuh, dari sana kan ada tikungan belokan gini ya, yang ada ruko, dia bilang terakhir saya ingat itu di ruko yang lagi baru dibangun, habis itu dia udah nggak inget apa-apa lagi katanya. Jadi udah nggak inget apa-apa lagi, dia baru inget pas dia dibangunin sama satpam. Jadi waktu dia nabrak kita pun dia nggak inget, tanya gitu. Jadi motor kita, jadi kalau menurut penglihatan saya kayaknya dia juga udah jatuh sebelum nabrak kita. Nah kita itu ditabrak, efek dia udah jatuh gitu, jadi ke sliding set gitu, jadi udah ke sliding gitu dia, soalnya langsung saya lihat kok keseretnya dia set. Jadi kalau bapak ibu ntar keluar dari sini itu ada garisnya tuh di pinggir tuh motornya dia, jadi ini kerusakan dia sebenarnya lebih parah dari kita gitu, sampai di sini pun dia udah bersalah banget gitu kan. Dia bilang dia umurnya baru 27 tahun belum nikah, terus maaf ya bu gitu. Terus saya karena ngeliat, justru saya tadinya mau marah nggak jadi, kesian gitu kan, dia lebih parah dari kita. Justru si Kniel yang galak, apa lu saya sama Joy udah diam-diam aja, si Kniel yang marah udah pengen ditabok sama si Kniel. Dia kecil-kecil gini galak gini, dia yang marah. Udah Kniel, harusnya mah kita yang ditenangin ya, dia yang kita tenangin. Sampai udah masuk di sini pun, udah duduk di ruang tamu, dia udah maaf ya bu, maaf ya. Si Kniel masih ngomel, si Kniel lagi diobatin sama si Raskan dia bantu. Si Kniel yang masih ngomel, gimana sih lo bawa motor? Dia yang ngoceh, kayak mama dia ngomel mulu. Dia yang nggak terima, justru dia jatuh. Ya udah maaf ya bu. Ya saya nggak bilang iya, tapi saya juga udah gak marah, saya juga kasihan gitu kan sama dia, lebih ke kasihan karena mukanya, matanya sampai udah bonyok, sampai bengkak, sininya sampai udah gede gitu. Beruntungnya dia masih pakai helm dan kita semua pakai helm. Nah, jadi harus diperhatikan nih bapak-bapak ya sama anak muda sekalian yang naik motor yang nggak pakai helm. Pelajaran lah buat kita, untuk si Joy juga kemarin, tuh pakai helm ya, tuh pakai helm. Nah, kalau dia nggak pakai helm, kemarin saya benar-benar lihat dia tuh keseret di aspal, saya lihat banget karena dia udah jatuh duluan, kita masih, jadi saya kayaknya nahan ke aspal gini, makanya ini saya nih bengkak, nahan gini kiri kanan gitu. Itu saya lihat dia jatuh salah gitu, kepalanya keseret di itu. Untungnya dia pakai helm, makanya ini mukanya tuh udah bengkak semua sebelah sini, terus ininya udah berdarah-darah lah pokoknya. Kayak dibersihin sampai di yang tempat depan itu isinya udah darah semua. Makanya yang tadinya saya mau marah jadi nggak jadi, kesian gitu kan. Aduh ya udahlah, akhirnya kita bantu kesini, kita obatin dah. Semalam itu akhirnya kan bapak pendeta pulang, terus ditanya-tanya lah, diomelin pas segala macam ya, terus dibalikin ke saya. Akhirnya saya pribadi saya bilang gini aja deh, saya sih udah maafin kamu ya, kita sama-sama inilah namanya pengendara gitu kan, saya paham kamu capek, tapi yang namanya tanggung jawab harus tetap berjalan. Karena di sini udah ada yang luka nih. Jadi kamu maunya gimana? Ya tadi dia bilang mau ke rumah sakit. Ayo kalau mau ke rumah sakit, saya bilang percuma juga ke rumah sakit. Sekarang kita bawa ke rumah sakit, kamu nggak punya uang, gimana bayarnya? Terus ya bu, gimana ya? Udah akhirnya saya bilang, sekarang kamu mau kesanggupan kamu mau bertanggung jawab gimana? Karena walaupun kita udah maaf-maafan, tapi tanggung jawab tetap harus ada. Karena ini udah pada luka semua nih. Ya saya paham luka kamu juga lebih parah daripada saya. Motor dia pasti lebih parah dari kita. Motor saya begitu ini aja saya tanyain motornya, motor aman Joy? Aman.
Terus ya aman, agak baling dikit depannya kan. Saya bilang ini motornya dia sebenarnya lebih parah dari saya. Kita juga sebenarnya nggak terlalu yang gimana-gimana banget, tapi kan istilahnya ada shock ya, shock jatuh gitu kan. Jadi tetap harus tanggung jawab. Saya bilang kita maafin, oke, tapi tanggung jawab tetap harus berjalan. Jadi gimana, kamu mau ininya gimana? Ya udah Bu, saya tanggung, saya bisa bayarkan 1.200.000 katanya gitu. Saya juga nggak mau nyebut nominal karena kan kesian gitu kan, karena dia juga yang harus dia perbaiki juga lebih banyak daripada kita gitu. Ya udah, tapi saya belum bisa bayar sekarang Bu, soalnya saya belum gajian katanya. Gajiannya kapan? Tanggal 28. Dia bilang dia kan kerja di PLN tanggal 28. Terus saya bilang gaji saya cuma 4 juta sekian katanya, jadi saya cuma sanggup segitu. Nggak masalah buat saya, buat saya pribadi tuh nggak masalah dia mau bayar berapa, mau ini berapa, yang penting ada gitu loh rasa tanggung jawabnya dia untuk bertanggung jawab gitu. Jadi akhirnya makanya saya bilang, Dasman tolong ambilin kertas sama bolpen, bikin surat pernyataan. Jadi dia tulis sendiri dengan tangannya dia yang udah susah-susah itu, dia tulis sendiri, terus KTP-nya dia tinggalin di sini sama si Joy disimpan. Nah, nggak tahu deh, terus akhirnya pulang saya minta tolong Dasman untuk antarin dia ke motornya ditinggal di depan soalnya kan. Maksudnya kita pastikan dia bisa inilah. Nah dari sini maksud saya gini, saya belajar meskipun kita disakitin ya, memang sakit sih pasti namanya jatuh gitu kan, tapi ya Tuhan mengajarkan kita untuk tetap mengampuni dia gitu kan. Jadi ya kita obatin dia, kita bantu dia, kita kasih dia minum, kita kasih obat dia supaya badannya juga nggak sakit. Ya puji Tuhan karena semalam dikasih obat sama Bu Gembala, saya juga bangun tadi nggak ini banget, pasti biasanya jarang banget nih sakit ininya, cuman ya luka-luka yang lain masih berasa gitu. Nah tadi waktu kita datang ke sini, satpam di depan bilang, saya nggak tahu deh, ngomong sama Pak Pendeta katanya dia mau datang lagi nanti hari ini katanya, tapi nggak tahu, ngabarin nggak Joy? Nggak ngabarin. Dia bilang katanya sih mau datang hari ini, mau ngebayarin ininya yang tanggung jawabnya dia, katanya sekalian ngambil KTP. Tapi nggak tahu tuh ininya gimana. Ya saya sih waktu semalam akhirnya saya doain dia, saya bilang Tuhan, saya ampuni dia, saya berkati dia, ya dia juga supaya dia dipulihkan gitu, saya biar dia juga baik-baik lah gitu intinya. Itu aja sih. Makasih. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita bersyukur Bapak Ibu bahwa kita memang tidak tahu kapan kejadian yang ada kita alami. Yang pasti kita tetap berdoa, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, agar setiap apapun yang kita hadapi tidaklah menjadi sebuah hal yang memberatkan bagi kita. Tapi ini sebuah pengalaman baik anak muda yang menyetir motor, yang bawa motor atau mobil, kita tetap berhati-hati, karena kalaupun kita tidak apa-apa, tapi kalau orang lain sakit sama seperti ini kan terlalu. Kalaupun kita kayak kemarin saya ingat si Ray jatuh, nah nggak apa-apa, tapi saya pikir kalau ada orang lain aja ini menjadi masalah. Dan kita bersyukur, saya bersyukur pada saat itu walaupun motor hancur, tapi dia dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Nah begitu juga keluarga kita yang tadi malam, Ibu Pendeta, anak Peniel dan Joy, terima kasih. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tetap melindungi. Mari Bapak Ibu kita belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Kita belajar firman Tuhan dari 1 Samuel 17 ayat 36 sampai 39. 1 Samuel 17 ayat 36 sampai 39. Ada amin Bapak Ibu? Baik, karena ini ada beberapa ayat, mari kita bersahut-sahutan untuk membacanya. Saya yang pertama, Bapak Ibu yang kedua, dan selanjutnya.
1 Samuel 17 ayatnya yang ke-36. Baik singa maupun burung telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Puji Tuhan. Nah, kita belajar firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya akan memberikan temanya adalah Tuhan sumber kekuatan. Nah, firman Tuhan pada saat ini, dan ini pun sudah tidak asing lagi di telinga orang Kristen, bahkan orang-orang di luar sana mengerti tentang firman Tuhan ini. Yang penting kita akan mengingat bagaimana hidup ini. Bagaimana seorang Daud diberkati oleh Tuhan. Bagaimana seorang Daud dia berperang tanpa memakai alat-alat perang yang sudah disediakan. Bagaimana Daud perang melawan orang yang seharusnya tidak pantas untuk dilawan olehnya, karena tidak sebanding dengan dia. Namun hari-hari ini terkadang kita tidak sadar, Bapak Ibu, bahwa memang dasar manusia itu adalah melihat hal-hal yang dia pikirkan adalah sebuah hal yang membantu, menopangnya, memberikan dia kekuatan dan menjadi perisai dalam hidupnya. Memang berbanding terbalik kehidupan manusia, pikiran manusia dengan pikiran Allah. Karena manusia itu melihat hal-hal yang berwujud di hadapannya, yang nyata di hadapannya, tetapi Allah tidak seperti itu. Nah, seharusnya kitalah orang-orang yang hidup dalam iman itu, kita belajar pada hal-hal yang tidak terlihat itu, tetapi kita percaya penuh akan kuasa yang tidak terlihat. Saya akan membacakan ayat yang 39. Dia mengatakan begini. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkan. Ada hal inilah yang diperbuat oleh Daud. Dia tidak mempergunakan hal yang membuat dia akan berjalan dengan bebas. Saudaraku yang terkasih, kalau kita bandingkan dengan sang Goliat yang mungkin tubuhnya begitu tinggi, besar adanya, dan memiliki perlindungan perang, kok bisa kalah? Suatu pertanyaan dalam hidup kita. Tapi manusia di hari-hari ini, kita mengejar hal-hal yang seperti itu. Membentengin diri dengan kekayaan, membentengin diri dengan duniawi ini. Dan setelah punya, yang terjadinya apa? Membelakangi Tuhan.
melupakan Tuhan. Inilah yang suka saya bilang. Apa yang ada yang kita peroleh, yang diciptakan oleh Tuhan itu, kita ubah menjadi Allah kita sendiri. Kehidupan kita, hari-hari kita sudah lupa Tuhan karena kita punya uang yang banyak. Kita sudah punya Tuhan, lupa Tuhan karena investasi kita banyak. Dan terkadang itulah yang menjadi harapan hidup kita. Kita mengejar itu dan mengejar itu. Agar kita tidak mungkin berpikir nanti kalau ini saya akan kuat. Tapi siapa bilang Bapak? Ini contoh yang disampaikan oleh Daud. Ini contoh Daud ketika dia berperang. Dalam hal apapun berperang, dia tidak ada berperang. Tidak pernah berperang. Apa yang diandalkannya? Hanya nama Tuhan yang diandalkan dalam hidup. Yakin Bapak Ibu, kita melihat pada hari-hari, pekan-pekan yang berlalu, kejadian-kejadian yang mengingatkan kita bagaimana orang-orang yang angkuh oleh pendapatan hidupnya, bagaimana orang-orang yang angkuh, arogan oleh karena harta duniawi yang dia miliki. Kita harus ingat, oleh karena harta yang begitu besar, kedudukan, tata yang sudah ada, maka ngomong pun gampang, arogansinya sangat keluar tanduk-tanduk. Tapi apa yang terjadi? Tuhan mengingat, Tuhan memberikan kita suatu gambaran, tidaklah seperti itu. Kalau kita berpikir apakah masyarakat itu yang bergerak? Tidak. Karena negara, di setiap negara, ada orang-orang yang berdoa kepada Tuhan untuk melindungi negaranya. Di setiap rumah, ada orang-orang yang berdoa untuk keluarganya. Dan Allah itu akan bekerja bagi setiap orang yang hidup dalam keangkuhan dan kesombongan. Tuhan akan menentang orang-orang yang angkuh dan sombong. Diingatkan oleh Tuhan. Bukan tidak mengejar akan hal itu, tetapi jangan lupa akan Tuhan, karena Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Banyak orang yang sekarang ini terlalu angkuh. Merasa negeri ini juga punyanya kalau dia udah dikasih kesempatan. Banyak anak-anak muda yang semula bertumbuh, mulai jadi besar, dan hidupnya menjadi angkuh. Tidak peduli sesama, tidak peduli orang tua, tidak peduli orang yang dewasa lebih tinggi daripadanya. Merasa hebat, merasa kuat, merasa tidak ada lagi di bawahnya. Lupa dengan Tuhan. Memang ini sudah dari awalnya manusia telah jatuh. Karena ketika dia merasa bahwa bisa, maka dia melupakan Tuhan. Kejatuhan manusia pada Kejadian 3. Itu Adam dan Hawa jatuh. Bukan karena apa-apa. Karena merasa bahwa dia dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, bahwa Tuhan tidak marah dengan saya. Terkadang kita sebagai orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang memiliki waktu yang lebih gitu banyak berdoa, dan juga kita pun lebih banyak beribadah, terkadang kita melupakan Tuhan. Oh Tuhan tidak nanti marah kepada saya karena Tuhan baik pada saya. Tidak, ada konsekuensi. Malah justru kita yang lebih banyak berdoa,
Justru kita yang lebih lagi mengandalkan Tuhan dalam hidup kita akan terus dihajar. Dan dunia ini tidak akan bisa menginginkan kita untuk tetap bersama dengan Tuhan. Mari kita hari ini, kalau mungkin hari ini kita hidup dalam keangkuhan dan kesombongan kita, mungkin kita merasa gagah hebat sekali, sama seperti Goliat yang menantang satu persatu. Yang dikatakan dari ayat ke-36, ayat 37, dia mengatakan begini, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan akan menyertai. Orang Filistin yang angkuh itu, yang telah mengecilkan nama Tuhan, menganggap enteng nama Tuhan, maka apa yang terjadi dalam? Jadi setiap apa yang kita peroleh, kehebatan, keangkuhan itu akan membuat kita menjadi menjauh daripada Tuhan. Apa yang membuat orang menjauh daripada Tuhan? Itu adalah kekuatan, kehebatan, dan terlebih ketika sudah memiliki kekayaan. Kita bisa melakukan apapun. Tuhan akan tidak mau. Jadi Bapak Ibu, mari ingatkan diri kita. Jangan mengandalkan apa yang kita peroleh. Karena adalah yang lebih besar daripada itu. Dia adalah Tuhan. Kadangkala kita merasa bahwa kita hidup tanpa kekuatan daripada Tuhan. Dan ketika tidak ada Tuhan dalam hidup kita, yakin. Dan ini udah terlalu banyak contoh dalam Alkitab, bahkan dalam hidup hari-hari kita ada contoh dibuatnya. Sama seperti Bildad ketika dia membela Ayub. Mari buka Ayub 8:11-22. Saya akan membacakan Bapak Ibu. Ayub 8 ayat 11 dan seterusnya saya membacakan. Dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawat? Atau mensiang bertumbuh subur kalau tidak di air? Ini perkataan yang agak sedikit membuat kita banyak kosakata. Apa mensiang? Mensiang, gak ada kan yang tahu? Saya baca firman ini, saya buka googling, saya searching. Ternyata dia adalah dalam bahasa Niasnya keleomo. Tahu nggak keleomo yang buat jadi tikar, yang dianyam jadi tikar kita pakai, atau orang kalau di Muslim tikar itu dipakai buat orang meninggal. Nah itu adalah mensiang. Nah dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawat, atau mensiang bertumbuh subur kalau tidak di air? Ternyata Bapak Ibu, ada banyak juga perkataan, ada reels yang ada di Facebook, atau dia mengatakan kalau ikan itu lepas dari air, tidak akan bisa hidup. Atau pohon yang lepas dari tanah, dia nggak bakalan bisa hidup. Nah sama, sebenarnya ini adalah sumber dari pengetahuan ketika saya membaca searching di Google ini. Oh iya, saya dulu cari-cari apa artinya itu namanya keleomo bahasa Indonesia. Saya nggak tahu. Kalau pandan udah pasti tahu. Itu adalah yang buat, nanti kadang-kadang kalau kita pakai buat pewangi makanan, itu ada wangi pandan. Nah, apakah dia bisa hidup tanpa air? Namun dalam hidup kita seringkali kita memiliki pemikiran
bahwa kita hidup itu bisa tanpa Tuhan, tetapi kita bisa hidup oleh karena kekuatan, oleh karena kekayaan hidup kita. Merasa kita bisa hebat, merasa kita bisa melakukan itu, karena kita lupa bahwa dasar hidup kita adalah Tuhan. Sumber hidup kita adalah Tuhan. Lompat ke 14. Masuk ke 14. Saya akan membacakan. Yang andalannya seperti benang laba-laba, kepercayaannya seperti sarang laba-laba. Ia bersandar pada rumahnya, tetapi rumahnya itu tidak tetap tegak. Ia menjadikannya tempat berpegang, tetapi rumah itu tidak tahan. Sarang laba-laba, Bapak. Kalau laba-laba itu, dia merasa dia kuat karena rumahnya. Dia bisa berpegang, merasa dia hebat sekali, kokoh, dan tidak ada yang bisa mengganggu. Kalau bisa menjadi perangkap serangga-serangga lain. Begitu keadaan kita sebagai manusia. Kita merasa apa yang kita peroleh menjadi sebuah rumah untuk kita berlindung, dan tidak ada yang bisa menembus hidup kita. Tidak ada yang bisa melakukan apapun dalam hidup kita, karena kita punya rumah yang bagus. Pagar rumah kita adalah memiliki besi, dan kita tidak bisa ditembus. Rumah kita merasa hebat sekali dan terlindung di dalamnya. Sama seperti itu manusia hari-hari ini. Mereka dan kita, terkadang kita lebih mengandalkan apa yang kita peroleh. Oh, aku udah bisa ini. Oh, aku nggak perlu Tuhan lagi. Kita sudah merasa kuat sekali dalam hidup kita. Sehingga tindakan-tindakan kita akan mengubah hidup kita yang seharusnya kita menjadi orang yang lemah lembut. Tetapi berubah keras untuk berkata-kata, menyakitkan orang. Terkadang tidak terlepas, tidak sedikit orang, termasuk saya Bapak Ibu. Terkadang saya juga merasa akan hal itu. Tetapi di hari-hari ini, mungkin Tuhan akan terus kita diubahkan. Mari kita terus belajar di hadapan Tuhan. Kita tidak apa-apanya dalam hidup di dalam dunia ini. Dia mengatakan seperti Daud ketika dia melawan si Goliat, yang tidak mengenakan apa-apa, tetapi dia hanya mengenakan nama Tuhan untuk menghancurkan segala kekuatan dunia. Terkadang dalam hidup kita merasa terlalu kuat. Dan itulah yang membuat kita hidup dalam angkuhan. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu, ternyata Tuhan itu tidak mencari orang yang terkuat, yang terhebat. Enggak. Tapi banyak orang yang mencari orang yang terkuat, mengejar kekuatan, mengejar kehebatan. Tapi Tuhan mencari orang yang beriman kepadanya, sedikit saja percaya kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan akan cari. Dengan kekuatan Goliat, dengan perlengkapan senjatanya, perisainya, apakah dia percaya kepada Tuhan? Tidak. Dengan segala kekurangan yang dibuat oleh Daud, yang tidak memiliki apa-apa, bahkan ditanggalkan baju yang diberikan kepadanya, bukan dengan angkuhnya, bukan. Tetapi dia percaya bahwa Allah itu sumber kekuatan dan sumber kemenangan. Puji Tuhan. Bukankah kita juga hari-hari ini, kita merasakan hidup kita akan terintimidasi
Kita merasakan, oh, banyak hal-hal yang harus kita capai untuk kita kejar. Tetapi mungkin kita tidak bisa capai. Yang membuat kita tertekan, terintimidasi. Merasa kita direndahkan. Kita membandingkan diri kepada orang lain. Terkadang itulah kadang kelemahan kita. Kita suka membandingkan diri kepada orang lain. Sehingga kita menjadi orang yang terkecil di antara orang yang besar. Saudara-saudara kita sudah maju begitu pesat. Mereka memiliki itu, memiliki ini. Lalu kita bandingkan dengan diri kita. Sehingga kita merasa terintimidasi. Walaupun memang benar-benar terkadang saudara yang sudah hebat, yang sudah punya, sudah lagi tidak memikirkan dan melihat kita. Ketika kita telepon orang, mereka aja, dia merasa bahwa ini mengganggu aja. Paling-paling nelpon, minta uang. Oh, paling-paling ini nanti minta tolong. Mari mengubah pikiran kita. Jangan andalkan dunia dan kekayaan yang ada dalam hidup kita. Tapi andalkanlah Tuhan Yesus Kristus yang kita peroleh itu. Puji Tuhan Bapak Ibu. Perjalanan kita ini terkadang mungkin besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Jangan kecil hati, jangan terintimidasi, jangan takut, jangan khawatir. Allah kita lebih besar dari apa yang ada dalam dunia. Jadi ingat, Tuhan tidak mencari orang yang terkuat, yang terhebat dalam dunia ini. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang percaya sedikit pun imannya kepada Tuhan. Itu akan dicari. Nggak usah banyak-banyak. Sedikit saja. Percaya kepada Tuhan. Melalui firman ini kita diajarkan Bapak Ibu. Saya akan membaca kemarin ini firman Tuhan ini dan saya menulis. Kita ini jadi adalah gambaran-gambaran yang membuat diferensi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam organisasi, dalam komunitas, dalam teman-teman kita. Saya menulisnya begini. Rasa takutmu, rasa cemasmu, rasa khawatirmu, rasa keluh kesahmu, rasa sungut-sungutmu jadi gambaran bagi orang lain sebagai diferensi iman. Kadang kita sungut-sungut, kadang kita cemas, kadang kita khawatir, kita takut, ada rasa keluh kesah. Inilah yang dibuat oleh Daud sebenarnya. Apakah melalui keluh kesah kita bolehkah menggambarkan Kristus itu ada dalam hidup kita? Jangan bilang, oh besok aku nggak ke gereja lagi. Sekalipun dalam kesusahan, dalam penderitaan dan intimidasi, nggak boleh mengeluh. Tetap iya, katakan ya. Karena itu adalah salah satu iman. Dan jangan juga konyol imannya. Memang kadang-kadang kalau dibilang iman ini konyol, aneh. Nggak berbuat apa-apa, dia bilang, iya aku ditolong Tuhan. Enggak. Lakukan dan Tuhan akan menolong. Semampumu, sekuat tenaga, berusaha dan Tuhan akan memberi. Jangan diam. Yang mengatakan aku aja. Ini Daud berperang enggak? Dia itu rela. Dia rela mati menantang orang yang hebat, yang besar daripada dia. Apakah dia enggak menyerahkan diri untuk melawan? Sebentar mati dia. Mungkin dipegang aja, diginiin, bisa mati. Dan dia sudah nggak berpikir bagaimana saya hidup apa enggak. Dia sudah menyerahkan hidup bahwa Tuhan akan menolong dia. Selanjutnya Bapak, kerendahan hatimu
ketidakandalan pada dunia, iman pada Allah, rasa syukurmu, rasa optimismu, pengharapanmu, kebenaranmu juga menjadi motivasi iman orang banyak di sekitar kita untuk memperlihatkan Tuhan bagi mereka yang ragu-ragu atau takut terhadap intimidasi yang sedang terjadi. Jangan kita orang Kristen yang kebanyakan mengeluh, hidup dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, menggambarkan ini orang Kristen. Tidak. Tapi ketika engkau mengatakan dengan penuh kerendahan hati, ketidakarogansi, percayanya kepada Allah, rasa syukur dalam setiap waktu, sekalipun tidak punya apa-apa. Rasa syukur dalam setiap waktu, sekalipun sedikit mendapatkan, tapi bersyukur dalam setiap itu. Rasa percaya diri, optimis. Pengharapan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Dan kebenaran-kebenaran yang kita perbuat. Membuat orang termotivasi, datang, memuji, dan percaya kepada Sang Tuhan Kristus Yesus. Jangan oleh tindakan, oleh perbuatan yang kita lakukan. Nggak usah ngomong cerita tentang Tuhan. Tetapi melalui sikap kita, hari-hari kita, sudah Tuhan tahu di mana kita ditempatkan untuk dilihat, hingga orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan pun, mereka menyadari bahwa dia adalah anak-anak Allah.